Halo guys, hari ini gue akan coba sharing topik yang gak kalah menarik dari video sebelumnya, yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas kita. Jika lo ingin mengembangkan bakat kreatif lo dan meningkatkan kreativitas lo secara keseluruhan, maka video ini sangat cocok untuk lo. Jadi tanpa basa-basi langsung kita mulai ke poin paling penting, yaitu jangan lupa subscribe. Bercanda-bercanda guys. Pertama-tama, mari kita kenali apa itu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dan menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal. Di zaman modern ini, kreativitas menjadi semakin penting dalam banyak aspek kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kreativitas memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda, menciptakan inovasi, dan menemukan solusi yang unik. Bagaimana sih kita agar bisa mengasah pikiran kreatif kita? Nah, pertama-tama, cobalah membaca dan belajar hal-hal baru setiap hari. Dengan menambah pengetahuan lo akan memperluas wawasan dan mendapatkan perspektif yang lebih kaya. Pertanyaannya, bagaimana agar gua bisa seneng baca? Atau gua kan gak seneng baca buku? Nah, ini yang gua rasakan juga dari SD sampai lulus kuliah. Jujur, gua sama sekali gak seneng baca buku. Boro-boro seneng, paling baca buku juga kalau ada tugas kuliah. Itu pun gue baca kepaksa aja karena disuruh dosen. Nah, setelah lulus kuliah, jujur gue mulai seneng baca buku. Tapi kalau gue tarik mundur kenapa gue bisa seneng banget baca buku, sampai sekarang, bahkan seperti balas dendam sama masa lalu aja dengan gue yang gak pernah baca buku gitu, sekarang mungkin gue bisa baca seminggu 2-3 buku lah. Gila sih. Tapi kalau gue ambil benang merahnya, gimana gue bisa jadi seneng baca buku? Ada beberapa tips yang mungkin bisa membantu lo juga. Pertama, pilihlah buku yang sesuai minat lo. Misalnya kalau lo suka dengan entrepreneurship, ya bacanya buku-buku bisnis, self development. Coba deh, karena gue juga gitu dulu awalnya. Karena gue butuh, jadi mau gak mau gue harus baca. Kedua, bebaskan waktu membaca. Jangan dikasih jadwal perharinya di jam 6 pagi harus baca misalnya. Mungkin ini kedengarannya agak kebalik gitu ya. Tapi gue mau coba kasih formula yang udah gue terapin aja. Karena gue dulu pernah disuruh-suruh buat baca buku di jadwal yang sama setiap harinya. Bukan mau baca, justru jadinya malas gitu karena merasa ada beban. Nah, saran gue udah bebasin aja waktunya. Lama-kelamaan lo akan menemukan formula sendiri. Ketiga, ciptakan lingkungan yang nyaman. Temukan tempat yang tenang dan nyaman untuk membaca, di mana lo dapat fokus tanpa gangguan. Pastikan pencahayaan cukup baik dan suhu ruangan nyaman. Membaca di tempat yang membuat lo merasa nyaman akan membantu lo rileks dan menikmati proses membaca. Keempat, mulailah dengan buku yang lebih ringan. Jika lo baru mulai kebiasaan membaca, mulailah dengan buku yang lebih ringan dan mudah dibaca. Buku-buku dengan gaya penulisan yang sederhana dan cerita yang menarik dapat membantu lo terbiasa dengan membaca secara teratur dan meningkatkan minat lo. Kelima, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ingatlah bahwa membaca adalah kesenangan, bukan tugas yang harus diselesaikan dengan paksa. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika lo tidak menyelesaikan buku dalam waktu yang ditentukan, atau jika ada buku yang tidak lo sukai. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda, dan penting untuk menemukan buku yang lo nikmati. Nah, itu 5 tips dari gue agar lo bisa mulai membaca dari sekarang. Asli, jangan menyesal kayak gue sekarang. Karena banyak banget manfaatnya ketika gue sudah terbiasa membaca buku. Tapi gue nggak akan bahas terlalu dalam tentang manfaat membaca di sini. Buat lo yang tertarik, gue buatin video khusus tentang topik membaca, silahkan komen ya. Oke, kembali ke topik. Selanjutnya, lo coba aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang memperluas pemahaman lo. Coba hal-hal baru, temui orang-orang dengan minat yang berbeda, dan keluar dari zona nyaman lo. Dengan melakukannya, lo akan bisa mengatasi batasan-batasan pemikiran yang mungkin menghambat kreativitas lo. Sekarang, gue akan sedikit bahas tentang bagaimana latihan berpikir divergen. Latihan berpikir divergen adalah proses atau aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan menghasilkan beragam ide atau solusi yang unik dan original. Berpikir divergen melibatkan menghasilkan banyak kemungkinan, menghubungkan gagasan-gagasan yang tidak terduga, dan melihat masalah atau situasi dari berbagai sudut pandang. Berbeda dengan berpikiran konvergen yang berkaitan dengan mengumpulkan informasi dan menemukan satu solusi yang tepat, berpikir divergen mendorong eksplorasi berbagai ide, perbedaan, dan kemungkinan. Ini melibatkan mengatasi batasan-batasan, menghubungkan konsep yang tidak terlihat terhubung,
dan melihat masalah yang secara holistik. Latihan ini akan membantu lo menggali berbagai kemungkinan solusi saat menghadapi sebuah masalah, sekalipun masalahnya besar. Salah satu teknik yang sangat berguna yang bisa lo coba untuk latihan berpikir di Virgin adalah brainstorming. Lo bisa pelajari bagaimana melakukan brainstorming yang efektif untuk menghasilkan ide-ide baru yang segar dan inovatif. Poin berikutnya, untuk meningkatkan kreativitas adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Mulailah dengan mengatur ruang kerja lo agar menjadi inspiratif dan rapi. Buatlah rutinitas yang memfasilitasi kreativitas, dan pastikan kita menghindari gangguan serta mengatur waktu untuk fokus kreatif. Namun, terkadang lo akan dihadapkan pada rintangan kreativitas. Ketakutan akan kegagalan seringkali menghambat lo dalam berpikir kreatif. Tapi jangan khawatir, gue akan sharing juga bagaimana caranya mengatasi ketakutan ini dan menjaga semangat kreativitas lo agar tetap menyala. Lo akan belajar cara mengelola tekanan dan stres yang dapat menghambat kreativitas lo di konten berikutnya. Di era digital ini, teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk memperluas kreativitas kita. Manfaatkan aplikasi dan perangkat lunak kreatif yang tersedia untuk menghasilkan karya-karya unik. Juga jangan ragu untuk memanfaatkan media sosial dan platform berbagi untuk mendapatkan inspirasi dari orang lain dan berkolaborasi dengan mereka. Dengan adanya teknologi, lo juga dapat merekam dan mengedit ide-ide kreatif lo sehingga lo dapat mengabadikan dan membagikannya dengan dunia. Terakhir, agar kreativitas lo terus berkembang, penting untuk menjaga konsistensi dalam berlatih kreativitas. Buatlah jadwal rutin untuk berlatih dan berkreasi. Jangan lupakan pentingnya terlibat dalam berbagai kegiatan yang memperluas pemahaman dan perspektif kita. Jelajahi seni, budaya, sains, atau hal-hal lain yang menarik minat lo. Gabungkan ide-ide dari berbagai sumber untuk menciptakan kreativitas yang unik dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Pastikan buat lo yang belum subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang dan terus berbagi konten-konten yang bermanfaat lainnya. Kreativitas adalah perjalanan yang terus berkembang, jadi terus belajar, jangan gampang puas dengan pencapaian yang sudah lo capai, karena dengan rasa penasaran lo yang lebih tinggi, gue yakin banget lo akan cepat bertumbuh menjadi orang yang sangat kreatif. Jika lo memiliki pengalaman atau tips lain dalam meningkatkan kreativitas, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar di bawah. Mari kita saling menginspirasi dan tumbuh bersama dalam dunia kreativitas. Semoga bermanfaat and see you in the next video guys.